Bismillahirrahmanirrahim. Wa taji'ul malaikatu. Wa taji'u dan datang. Al malaikatu para malaikat. Kalimat malaikatun atau al malaikatu itu jamak taksir. Mufradnya malakun, jamaknya malaikatun. Karena itu kalimat sebelumnya pakai taji'u, bukan yaji'u. Tapi bukan berarti malaikat itu perempuan. Ya. Malaikat itu tidak laki-laki, tidak perempuan. Wa taji'u dan datang al malaikatu para malaikat birroyati dengan membawa bendera. Walliwa'i dan panji-panji. Wa yu'ta dan diberikan. Wa yu'ta dan diberikan liwa itu, panji-panji itu Muhammadun oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Liwa al-hamdi dinamainya liwaul hamdi. Bendera memuji kepada Allah. Dan itulah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuluhu panjangnya itu bendera masiratu alfi sanatin, perjalanan jalan kaki selama 1000 tahun. Panjangnya bendera Nabi yaitu perjalanan selama 1000 tahun. Lama nggak tuh 1000 tahun? Ya. Wa alaihi dan padanya, dan pada bendera itu, pada al-liwaul hamdi, maktubun tercatat salah satu asturin, 3 baris tulisan. Al-awwalu catatan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wasani dan catatan yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasalisu dan catatan yang ada di baris ketiga, La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah, kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yaqumu dan berdiri Muhammadun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahtahu di bawah benderanya. Wa yajtami'u dan berkumpul di bawah benderanya Nabi bersama dengan Nabi Muhammad al-anbiya'u, yaitu nabi-nabi sebelumnya, wal ulama'u dan para ulama, was-salihuna dan orang-orang saleh, wasyuhada'u dan orang-orang yang mati syahid, was-siddiquna dan orang-orang yang jujur. Tahtahu di bawah naungan benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nama benderanya? Liwaul Hamdi. Nama benderanya Liwaul Hamdi. Dalam keterangan yang lain warnanya hijau. Maka bendera-bendera partai Islam, ya, partai-partai yang berbasis Islam rata-rata warnanya hijau karena identik dengan benderanya Rasulullah besok di hari kiamat. Kama ruya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis anin nabiyyi, dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna adama, sesungguhnya Nabi Adam,
alaihi semoga tetap kepadanya assalamu keselamatan. Wa man dan orang dunahu yang di belakangnya Nabi Adam, yakni sesudah Nabi Adam, tahta liwa'i mereka berada di bawah benderaku. Jadi kata Nabi, inna Adam alaihi salam wa man dunahu tahta liwa'i. Sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam dan orang-orang yang hidup sesudah Nabi Adam mereka berada di bawah benderaku. Summa kemudian taji'u datang al malaikatu para malaikat bil hulali dengan membawa beberapa pakaian. Dari hullatun menjadi hulalun. Wal buraqi dan binatang buraq. Wattaji dan mahkota. Nabi membawa pakaian, membawa buraq, malaikat membawa pakaian, membawa buraq dan membawa mahkota. Wa yunaduna dan mereka yakni para malaikat memanggil-manggil. Malaikat yang membawa pakaian surga, membawa mahkota dan membawa kendaraan buraq, yunaduna mereka memanggil-manggil, aina as-sabiqunal awwaluna. Aina di mana as-sabiquna orang-orang yang telah dahulu, al-awwaluna yang mula-mula beriman. Mana orang yang mula-mula beriman ya terdahulu. Fayaqulu maka menjawab Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala ridho kepadanya, labbaik ya malaikatu. Ya. Saya wahai malaikat, begitu kira-kira. Labbaik ya, ya. Jadi orang Arab kalau dipanggil itu jawabannya labbaik ya. Ya. Muhammad labbaik. Ya. Kalau orang kita Umar nun. Kalau orang santri ya, itu lamnya dibuang ya. Ali bek. Nah, begitu santri itu. Bek min kalimat labbaik. Saya gitu kira-kira. Fayu'tuna lalu didatangkan lahu kepada Nabi kepada sahabat Abu Bakar ya. Tilkar rayata bendera itu, bendera yang pertama. Fayajtami'u maka berkumpul tahtaha di bawah bendera yang dibawa oleh Nabi dibawa oleh sahabat Abu Bakar al-muhajiruna orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. As-siddiquna orang-orang yang jujur sebagaimana kejujuran Nabi, kejujuran sahabat Abu Bakar. Wa yadkhuluna dan mereka masuk al-jannata ke dalam surga ma'ahu bersama dengan sahabat Abu Bakar. Summa kemudian ya'tuna datang kembali malaikat birayatin dengan bendera yang kedua. Wa yunaduna dan malaikat itu memanggil-manggil ainal ladzina yansuruna dinal Islam. Aina di mana alladzina orang-orang yansuruna yang menolong dinal Islami agama Islam. Mana orang-orang yang dulu pada menolong agama Islam? Fayaqulu Umaru maka menjawab sahabat Umar radhiyallahu taala anhu labbaik. Saya malaikat. Fayu'tuna lalu didatangkan ya lahu kepada sahabat Umar tilkar rayata bendera itu. Fayajtami'u kemudian berkumpul tahta tilkar rayati di bawah bendera yang dibawa oleh Umar al-ajiluna orang-orang yang adil. Pemimpin-pemimpin yang adil, raja-raja yang adil,
presiden-presiden yang adil, mereka berada di bawah benderanya Sayyidina Umar. Lalu siapa lagi? Wal amiruna bil ma'rufi, orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, wan nahuna 'anil munkari, dan orang-orang yang mencegah dari kemunkaran. Wa yadkhuluna, dan mereka masuk al jannata, ke dalam surga, ma'ahu, bersama dengan sahabat Umar. Summa, kemudian ya'tuna, ya, datang kembali malaikat birayatin, dengan bendera yang ketiga. Wa yunaduna, dan malaikat itu memanggil-manggil, ainal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, aina ono ngendi alladzina wong-wong yunfikuna kang podo nafakahake sapa wong amwalahum ing hartane wong fi sabilillahi marang dalane Gusti Allah. Ngaji pondok begitu. Aina, di mana alladzina orang-orang yunfikuna yang menafkahkan amwalahum harta mereka fi sabilillahi di jalan Allah. Fayaqulu Utsmanu, maka menjawab sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, labbaik, saya, kata Sayyidina Utsman. Wa yu'tuna, dan didatangkan lahu kepada Sayyidina Utsman tilkar rayata, bendera itu, yaitu bendera yang ketiga. Fayajtami'u, lalu berkumpul tahta rayatihi, di bawah bendera yang dibawa oleh sahabat Utsman, kullu man anfaqa malahu fi sabilillah, kullu man, tiap-tiap orang, anfaqa, yang menafkahkan malahu, hartanya, fi sabilillahi, di jalan Allah. Wa yadkhuluna, dan mereka manjing, mereka masuk al jannata, ke dalam surga, ma'ahu, bersama dengan sahabat Utsman, bendera yang ketiga. Summa, kemudian ya'tuna, didatangkan kembali birayatin, dengan bendera yang keempat. Wa yunaduna, dan malaikat memanggil-manggil, aina auliya illahi ta'ala, aina, di mana auliya illahi ta'ala, wali-walinya Allah ta'ala. Wa yaqulu Ali bin Abi Thalib, maka menjawab sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah ta'ala ridha kepadanya, labbaik, saya, kata Sayyidina Ali. Wa yu'tuna lahu, dan diberikan itu bendera lahu kepada Sayyidina Ali, tilkar rayata, bendera itu. Fayajtami'u, lalu berkumpul tahta rayatihi, di bawah benderanya Sayyidina Ali, kullul awliyai, tiap-tiap wali-walinya Allah. Wa yadkhuluna, dan mereka masuk al jannata, ke dalam surga, ma'ahu, bersama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Summa, kemudian ya'tuna, malaikat mendatangkan birayatin, dengan bendera yang kelima, ya. Fayunaduna, lalu dipanggil, maka memanggil-manggil para malaikat, ainal ladzina qutilu fid dunya zulman, aina, di mana alladzina, orang-orang qutilu, yang mati terbunuh fid dunya, di dunia, zulman, dengan kezaliman. Fayaqulu Husain bin Ali, maka menjawab Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala ridha kepadanya, labbaik, saya, ya, Sayyidina Husain, orang yang meninggal dunia terzalimi, meninggal dibunuh, ya, oleh pasukannya Yazid bin Muawiyah. Fayu'tuna, lalu didatangkan lahu kepadanya tilkar rayata, bendera itu. Fayajtami'u, kemudian berkumpul tahta rayatihi, di bawah benderanya siapa? Sayyidina Husain bin Ali, kullu man, tiap-tiap orang, kutila, yang terbunuh, zulman, secara zalim. Wa Fatimatuz Zahra'u, dan Sayyidatina Fatimatuz Zahra, ibunda dari Sayyidina Husain radhiyallahu taala anha, semoga Allah taala ridha kepada mereka, quddamuhum, di hadapan mereka, di depan mereka, di depan barisan, ya, yang di situ ada Sayyidina Husain.
Wa biyatiha, dan di tangannya Sayyidina Husain al-yumna yang kanan, qamisu Husainin, adalah bajunya Sayyidina Husain madmiyan, yang berlumur darah. Wa biyadihal yusra, dan di tangan kirinya Sayyidatina Fatimah qamisu Hasanin, yaitu bajunya Sayyidina Hasan, ya. Masmuman, yang berlumur dengan racun. Sayyidina Hasan meninggal sebab diracun, Sayyidina Husain meninggal sebab dibunuh. Wa taqulu, dan berkata Sayyidatina Fatimah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, khudh madlamati minadh-dhalimi. Khudh, ya, ambillah, madlamati, ya, kezaliman atas diriku, minadh-dhalimi, dari orang-orang yang berbuat zalim. Ya Allah, balas dulu orang yang berbuat zalim kepada anak-anak dan cucu-cucuku, ya. Fayaqulu Muhammadun, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laha, kepada Sayyidatina Fatimah. Ya Fatimatu, hai Fatimah, hadzal yaumu, hari ini, hadzal yauma, hari ini, yaumus syafa'ati, adalah hari pertolongan. La yaumal khusumatu, bukan hari permusuhan, ya. Jadi rupanya Sayyidatina Fatimah, ya, masih ada rasa, ya, sakit karena putra-putranya meninggal dengan tidak sewajarnya. Fatatruku Fatimatu radhiyallahu ta'ala anha, fatatruku, lalu meninggalkan Fatimatu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, al-khusumata, permusuhan, li kalami abiha, atas sebab kalimat omongan dari ayahnya, yaitu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian, yadkhulul jannata, ya, masuklah surga Sayyidina Hasan, kullu yadkhulul jannata, masuk surga, kullu madlumin, tiap-tiap orang yang dizalimi, ma'al Husaini, bersama dengan Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Dah segitu dulu, panjang ini, ya. Baik bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini pengadilan di negeri akhirat. Jadi manusia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah, besok di akhirat ada pengadilan, ya. Kalau makhluk lain seperti binatang diciptakan hanya untuk mengisi perhiasan dunia, tidak untuk ibadah, maka tidak ada pengadilan. Binatang mati, ya mati, sudah selesai. Adapun binatang yang saling melakukan perbuatan zalim, Allah hidupkan kembali di negeri akhirat. Yang terdolimi dipersilahkan membalas kepada yang mendolimi, ya. Kambing yang bertanduk nyeruduk kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang tidak bertanduk kepalanya pecah karena diseruduk kambing bertanduk. Besok di akhirat, kambing yang tidak bertanduk dihidupkan, kambing yang bertanduk dihidupkan, tanduknya dipinjamkan kepada kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang tidak bertanduk saat itu bertanduk disuruh balas sama Allah, sama kambing yang di dunianya nyeruduk sama dia. Sampai pada posisi yang sama atas balasannya, sesudah itu selesai sudah. Itu pembalasan pada binatang. Urusan amal ibadah, urusan nilai-nilai kebaikan nggak ada, karena binatang tidak diwajibkan untuk ibadah. Makanya wajar kalau pagi-pagi melek mata langsung
kucek mata, ngambil alat-alat kerjanya, berangkat kerja. Namanya juga binatang. Tapi kalau manusia pagi melek mata, diperintahkan oleh Allah untuk ibadah, maka ibadah dulu. Sesudah ibadah rapi, baru ambil alat-alat berangkat kerja. Itu namanya manusia. Kalau binatang pagi melek kucek mata, ya udah nyari makan. Kalau manusia ibadah dulu, baru kemudian nyari rezeki. Itu bedanya. Maka kalau orang pagi-pagi ya kucek mata, ngambil keluarin barang-barang alat usahanya, ya alat-alat kerjanya, tidak belok lagi untuk ibadah, sama dengan Bapak lo ya yang ngomong, bukan saya ya. Ya, ntar orangnya marahin ke rumah saya, repot saya. Iya. Ya Allah. Lalu bahwa di negeri akhirat itu ada pengadilan Allah. Kemudian bahwa di negeri akhirat orang itu akan dikumpulkan pada kelompok dan golongannya masing-masing. Dalam hadis yang panjang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok di akhirat itu orang berbondong-bondong nyari syafaat, nyari pertolongan dari para nabi dan para rasul. Kita-kita yang pada berdosa, kalau dosa kita belum mendapati ampunan Allah, besok di akhirat muter nyari nabi. Mula-mula yang dicari Nabi Adam. Karena Nabi Adam adalah bapaknya manusia. Nabi Adam tidak diberikan hak prerogatif untuk memberikan syafaat. Pindah ke Nabi Nuh nggak bisa. Pindah ke Nabi Ibrahim nggak bisa. Pindah lagi ke Nabi Musa nggak bisa. Pindah kepada Nabi Isa nggak bisa. Nggak punya kewenangan memberikan syafaat. Akhirnya berbondong-bondong datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain juga ikut berbondong-bondong berkumpul di bawah benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maka inilah satu bukti bahwa Rasulullah itu ya, kata beliau, ana awwaluman ya, ana awwaluman fil khalqi wa akhiruhum fil ba'si. Aku adalah orang yang pertama dicipta oleh Allah dan aku adalah orang yang terakhir diutus oleh Allah. Ya. Lah itu Nabi Adam kan manusia pertama, betul. Tapi sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah lebih dahulu menciptakan namanya Nuru Muhammadin, cahaya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Seandainya aku tidak ciptakan engkau wahai Nabi Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam dan isinya. Diberikan bendera namanya Liwaul Hamdi. Tulisannya 3 baris. Baris pertama Bismillahirrahmanirrahim. Baris kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Baris ketiga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, ini kalimat-kalimat yang biasa kita ucapkan. Mau memulai sesuatu yang baik diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selesai mengerjakan hal-hal yang baik, mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kerjaan-kerjaan yang supaya iman kita menjadi kokoh, kita ucapkan kalimat tauhid ya. Kalimat tauhid dan kalimat syahadat Rasul la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini kalimat yang biasa kita ucapkan. Makanya wajar kalau kita nanti akan kebagian ya duduk
di bawah benderanya Rasulullah. Insya Allah. Sesudah itu Allah lewat malaikat mengirimkan bendera. Pertama, bendera itu dibawa oleh sahabat Abu Bakar. Sebelumnya ditanya, mana orang yang pertama masuk Islam? Ya. Saya, wahai malaikat. Maka sahabat Abu Bakar mendatangi, serah terima bendera. Ya. Kemudian semua orang ngikut di bawah benderanya sahabat Abu Bakar. Siapa? Adalah orang-orang as-siddiqun, ya. Orang-orang yang jujur, ya. Kemudian orang-orang yang hijrah bersama dengan Rasulullah, mereka nanti masuk surganya. Supirnya, kendaraannya itu supirnya adalah sahabat Abu Bakar. Satu rombongan itu berangkat. Rombongan kedua dipimpin oleh sahabat Sayyidina Umar. Siapa? Al-mujahiduna fi sabilillah. Orang-orang yang jihad di jalan Allah. Masuk di kendaraannya sahabat Umar. Starter sama beliau, seret, jalan. Lewat sirat, jembatan sirat, masuk ke surga. Kelompok ketiga lewat Sayyidina Utsman. Siapa? Al-mutasaddiqun. Karena sahabat Utsman itu ya orang yang dermawan, ya, senang bersedekah. Nah, orang-orang yang senang bersedekah nanti kendaraannya lewat, ya, ngikut sahabat Utsman. Kendaraan yang keempat, ya, yaitu kendaraan yang dinaiki oleh Sayyidina Ali. Siapa mereka? Mereka adalah wali-wali Allah. Ya, alhamdulillah kita semua jadi wali murid. Kita pernah jadi wali, tapi wali murid. Ya nggak apa-apa, wali murid ya. Kekasih-kekasihnya Allah. Kendaraannya di starter dibawa oleh Sayyidina Ali. Kemudian kendaraan yang kelima, ya, yaitu orang yang mati dizalimi. Siapa? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu meninggal di padang Karbala di 10 Muharram, ya, dibantai satu keluarga oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Ya, ini mulai terjadi percaturan politik itu dari sahabat Ali, Sayyidina Ali, akhir dari Khulafaur Rasyidin, kemudian berganti Muawiyah bin Abu Sufyan. Ini sejarah kelabu bagi umat Islam. Akhirnya Sayyidina Hasan sempat menjadi khalifah menggantikan ayahnya 4 bulan. Kemudian beliau meninggal diracun. Lalu Sayyidina Husain karena khawatir Yazid bin Muawiyah, Sayyidina Husain menjabat menjadi khalifah, kemudian dikejar. Nah, ketika sudah sampai di padang Karbala untuk pindah ke wilayah lain, Wakila mau berangkat ke Yaman, ya, di tengah perjalanan dicegat, kemudian dibantai. Sayyidina Husain dibunuh, dipenggal lehernya. Juga sahabat-sahabat yang lain yang mengikuti Sayyidina Husain itu meninggal. Tapi ada satu, ya, satu putra dari Sayyidina Husain namanya Ali Zainal Abidin yang masih dalam gendongan oleh pembantunya, itu dibawa lari, ya, pergi diselamatkan, ya. Jadi ya, yang terselamatkan adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Itulah yang kemudian menurunkan para ulama dan para habaib yang disebutnya adalah Bani Alawiyin, karena keturunan dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Umat Islam kudu tahu sejarah yang seperti ini. Adapun sekarang rame-rame tentang masalah nasab, kita nggak usah ikut-ikutan, bukan urusan kita. Urusan kita adalah tugas kita hormat kepada orang lain. Mau dia habaib, mau dia bukan habaib, ya, apalagi orang-orang baik, orang-orang berilmu,
tugas kita adalah memberikan penghormatan. Sayyidina Husain bawa kendaraan, ya. Orang-orang yang meninggal terzolimi naik kendaraannya Sayyidina Husain. Tapi kata Sayyidatina Fatimah, ntar dulu, jangan berangkat dulu, ya. Saya minta pengadilan dulu dari Allah. Orang-orang yang dulu mendolimi anak-anak saya, ya. Tangan kanannya, ya, bajunya Sayyidina Husain berlumur darah, tangan kirinya baju Sayyidina Hasan yang berlumur racun. Ini orang-orang yang dulu membunuh anak-anak saya, adili dulu, baru boleh berangkat. Gitu. Apa kata Rasulullah? Fatimah, ini bukan lagi zaman permusuhan dan perselisihan. Sekarang ini zamannya aku diperintah oleh Allah untuk memberikan syafaat. Akhirnya berangkat itu lewat kendaraan yang disupiri oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, lalu kita ikut siapa? Ya. Gerbong kita nanti, kendaraan kita nanti, ketika melewati sirat, kita ini ikut siapa? Ya. Zaman Nabi tidak, zaman sahabat juga tidak. Ya. Ya Allah, ikut siapa Pak kira-kira? Supir kita nanti siapa? Iya. Iya, Mama Gupron. Karena gara-gara bisa ngomong sama semut. Iya. Emang bapak-bapak nggak bisa ngomong sama semut? Saya aja ngomong sama burung bisa. Iya. Kalau ngasih makan burung tuh, burung saya ajak ngomong. Iya. Ntar dia siul-siul juga. Tahu ngerti apa enggak dia, ya, omongan saya mah urusan lain. Tapi urusan bisa ngomong, siapapun bisa. Bapak mau ngomong sama semut bisa. Semut lagi jalan, semut, kalian pada mau kemana? Berarti kita bisa ngomong sama, nggak tahu semutnya paham apa enggak. Ya, zaman sekarang aneh-aneh, ya, Masya Allah. Jangan cari yang aneh-aneh, yang biasa-biasa aja. Ya. Nah, seorang santri, ya, pasti akan mengikuti kendaraan gurunya. Ya. Karena itu santri butuh pengakuan dari guru. Saya sebagai murid, saya butuh diakui oleh guru saya. Kenapa? Kendaraan yang akan saya naiki adalah kendaraan yang disupiri oleh guru saya. Guru saya nanti rangkaian gerbongnya disangkutin lagi sama gerbong gurunya. Gerbong gurunya disangkutin lagi sama gerbong gurunya. Gurunya sangkutin lagi sama gerbong guru-gurunya. Terus nyambung, nanti gerbongnya nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Seperti itu Pak. Nah, itulah butuhnya kita ada guru. Ya. Butuhnya kita ada guru supaya ada kesinambungan kita sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak besok nyari saya, ya. Ustadz di mana ini? Kendaraannya udah di starter apa belum? Ya. Ternyata saya sedang bermasalah. Ya. Maka nanti kalau saya sedang bermasalah, tolong bapak bantuin saya, jangan ditinggal. Ustadz kagak beres masih masalah di sono. Ya, saya ditinggal, jangan. Ya. Bapak-bapak juga nggak bakal saya tinggal, pasti saya tungguin. Kayak kita berangkat tur ziarah satu mobil, isinya berapa? 45 orang. Kurang satu orang, pasti ditungguin. Ditungguin nggak datang, dicari sampai ketemu, baru kita berangkat. Berangkat umroh begitu. Satu rombongan 40 orang, kurang satu, nggak bakal berangkat itu bus. Ditungguin. Maka nanti jangan lupa, kita saling nungguin teman-teman kita. Yang biasa ngumpul seperti ini, berapa orang ini yang pada ngumpul. Besok kita saling ngingetin. Ya. Siapa duduk di sebelah siapa duduk di sebelah siapa. Kalau teman di sebelahnya
belum ada, tungguin. Kalau tungguin nggak datang, cari. Iya, iya. Pak Sio di sebelahnya Mas Arif. Kalau nanti bangkunya Mas Arif masih kosong, Pak Sio kudu laporan, Ustadz, Mas Arif belum naik bis. Tahu kemana? Lagi ngopi kali. Ah, kita cari dah. Kita cari. Masya Allah. Tuh, nanti kita saling mencari satu dengan yang lain. Lah terus kalau ada orang lain yang mau ikut bis kita bagaimana? Ya, ikut sholat jamaah dengan kita? Tidak. Ikut ngaji sama kita? Tidak. Bahkan kadang-kadang ya musuhin kita. Ya. Tahu-tahu dia kebingungan mau ikut bis kita. Gimana Pak kira-kira? Ayo, mau diapain? Mau diapain? Iya. Kata kita, kamu bukan rombongan saya. Itu. Rombongan lain. Cari rombongan kamu. Ya, kamu bukan rombongan kita. Dia pindah. Ya, mau naik rombongan yang lain. Ternyata bukan rombongannya juga. Ujung-ujungnya ditinggal dia. Nanti ngumpul dengan rombongan yang tersisa. Nanti ada rombongan yang tersisa ada. Sesudah rombongan orang-orang baik, ada rombongan yang tersisa. Mungkin ikut benderanya Fir'aun. Mungkin ikut benderanya Haman. Mungkin ikut benderanya siapa itu? Korun dan yang lainnya. Itu nanti rombongan-rombongan yang tertinggal oleh rombongan-rombongan yang pertama. Masya Allah. Maka kita butuh gondelan. Kita butuh cantelan. Ya. Saya berani ya menyampaikan pelajaran-pelajaran seperti ini karena saya juga punya gondelan guru. Ya. Kalaupun bapak-bapak gondelan saya berat digondelin bapak-bapak, saya gondelan sama guru saya. Guru saya gondelan lagi sama gurunya. Terus ya ibarat gerbong kereta saling kait mengait, kaitannya nanti akan nyambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini masih panjang nanti ya sampai kepada bendera yang selanjutnya. Bendera selanjutnya nanti diserahkan kepada siapa? Insya Allah kita bahas waktu-waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita masuk pada posisi bendera-bendera yang bendera itu dibawa oleh orang-orang baik. Karena kita hidup ini sedang latihan menjadi orang baik. Dan kita kumpul bersama-sama dengan orang baik. Insya Allah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.